Hai guys, balik lagi nih bareng gue, Fakta Semesta. Gimana nih? Kalian udah nonton series Loki belum? Dan gue berharap yang nonton ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini sesuai dengan judulnya, gue mau bahas fakta di seputaran film yang terkenal dan bisa dibilang ikonik banget nih. Sebelumnya, hayu kita intro dulu. The show starts in 5, 3, 2, 1, go. Nah, nggak afdol kalau kita nggak tahu nih makna film itu apa. Film merupakan sebuah karya seni berupa rangkaian gambar hidup yang diputar sehingga menghasilkan sebuah ilusi gambar bergerak yang disajikan sebagai bentuk hiburan. Nah, buat menghemat waktu, ini dia beberapa fakta film terkenal. Kiranya jika ada adegan berupa muncul hantu di film-film atau adegan bunuh-membunuh, tentunya banyak sekali yang terlintas di pikiran kita, mulai dari hutan, gedung tinggi, hingga toilet. Bang, toilet udah mainstream banget nih. Iya, udah tahu mainstream. Tapi tahu tidak nih sob, bahwasanya ada loh sebuah film penggagas adegan bunuh-membunuh ala psikopat gitu. Dan sudah menjadi legend dan telah menjadi ikon dari film psikologi horor. Bang, jangan Nah. banyak cincin lu. Apaan sih namanya? Sobat, judulnya adalah Psycho. Dari judulnya saja sudah dipastikan nih ada bau-bau darahnya. Tapi tahukah sob? Spill film dong, Bang. Iya bawel. Jadi gini, Psycho adalah film horor buatan tahun 1960 yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock. Film ini menceritakan tentang pembunuhan psikotik berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya Robert Bloch, yang terinspirasi oleh pembunuhan beruntun oleh Ed Gein di Wisconsin. Dimana nih ngam? Adegan ikonik di film ini adalah pembunuhan seorang wanita yang sedang mandi di bawah shower. Seperti yang dikatakan oleh Hitchcock, saya sedang memikirkan adegan pembunuhan di bak mandi. Tiba-tiba keluar begitu saja. Hanya itu. Mungkin bagi kita yang telah menonton banyak adegan-adegan ala-ala Psycho seperti ini hal yang sudah biasa ya. Nah, namun nih guys, sebelum keluarnya ini film, adegan tentang pembunuhan secara jelas di Amerika masih dianggap ilegal dan masih belum diterima oleh banyak bioskop. Dengan dobrakan terobosan terbaru dari film Psycho ini, bukannya dicekal atau merugi, tapi keuntungan banyak diperoleh film ini karena menawarkan konsep dalam pengambilan adegan yang out of the box. Alih-alih dicekal, pasalnya film ini juga lah sebagai pionir dari adegan pembunuhan di banyak film selanjutnya, seperti Halloween, Friday the 13th, Child Play, dan Candyman. Every night in my dreams. Woi, berisik lu. Fals amat sih nyanyinya. Alah, kayak lu bisa nyanyi aja. Suara enggak doang sok-sokan. Oke guys, hari ini siapa yang tidak mengenal Titanic? Every night in my dream I see you. Oke guys, balik lagi ke topik. Titanic adalah sebuah film epik, roman, dan bencana yang diproduksi pada tahun 1997 di Amerika Serikat, di mana film ini disutradarai dan diskenarioi oleh James Cameron. Di mana film ini bercerita tentang kisah cinta antara Jack dan Rose yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet, yang berasal dari status sosial yang berbeda. Berlatar di atas kapal RMS Titanic yang nantinya tenggelam dalam pelayaran perdananya pada tanggal 15 April 1912. Nah guys,
Selain berdasarkan daya tarik dan pesan emosional yang didapat, ternyata ada beberapa fakta mengenai film so sweet ini. Tapi ujungnya sedih. Fakta seru film Titanic. Pertama, Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet bukan pemeran awal yang diinginkan. Nyatanya nih sob, film ini awalnya akan diperankan oleh Matthew McConaughey sebagai peran Jack dan Gwyneth Paltrow sebagai peran Rose. Namun, karena beberapa sebab hingga digantilah peran Jack dan Rose-nya. Yang kedua, harga produksi film ini lebih besar dibanding pembuatan kapal. Di mana nih sob? Untuk pembuatan filmnya sebesar 200 juta US dollar. Namun untuk kapal Titanic sendiri hanya sekitar 7,5 juta guys. Dalam tahun 1912 atau sekitar 150 juta US dollar di tahun 1997. Berisik. Tapi film ini mendapatkan keuntungan sebesar 2,19 miliar US dollar. Untungnya gede tuh. Ketiga. Nah, yang ketiga adalah yoi bro, adegan ini yang gue suka. Dilanjutin sih videonya. Ya elah bocil, gak boleh lihat, nanti mata lu bintitan. Lukisan Rose ternyata bukan dilukis langsung oleh Jack loh, tapi dilukis langsung oleh sutradara sendiri, yaitu Mas Cameron. Forrest Gump adalah film drama Amerika Serikat tahun 1994 berdasarkan novel tahun 1986 karya Winston Groom. Film yang pernah meraih total 13 nominasi Academy Award ini menceritakan tentang seorang pria dengan IQ 75 dan epik perjalanan hidupnya. Bertemu dengan tokoh-tokoh bersejarah, memengaruhi budaya pop, dan bahkan turut di dalam peristiwa-peristiwa bersejarah tanpa menyadari betapa pentingnya peristiwa itu. Akibat kecerdasannya yang di bawah rata-rata, film ini berbeda dengan substansi dari karya novel lainnya. Nah nih sob, nyatanya ada beberapa fakta mengejutkan dari film Forrest Gump ini, di mana antaranya itu adalah yang pertama, Tom Hanks dan sutradara membiayai syuting dengan uang pribadi. Nyatanya nih sob, hampir seluruh adegan dibatalkan karena ada masalah uang. Untuk mensukseskan film ini, akhirnya pemeran Tom Hanks pun bersedia untuk membiayai aksi film ini bersama dengan sutradaranya. Yang kedua, jika para aktor atau artis banyak syarat ketika bermain suatu film, maka berbeda dengan Tom Hanks saja. Di mana ketika dia membaca naskahnya selama 1,5 jam, dia hanya memiliki satu syarat, yaitu produser harus berjanji kepadanya bahwa bagian sejarah film akan tetap seakurat mungkin. Hal ini selaras dengan munculnya rekaman Forrest Gump yang memperlihatkan adegan John Lennon sepenuhnya hanyalah CGI. Padahal adegan itu benar-benar nyata dan tidak dibuat dengan CGI. Ketiga, faktanya perjalanan melintasi berbagai negara dengan berjalan kaki ternyata terinspirasi dari seseorang yang bernama Luis Michael Figueroa. Di mana nih sob? Dia merupakan orang tercepat dan termuda yang dapat bertahan di perjalanan saat melintasi negara dari pantai timur ke barat pada tahun 1982 saat berusia 16 tahun untuk mengumpulkan uang untuk American Cancer Society.